warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh semangat, Jumat penuh berkah buat kita semuanya, terutama buat trader Indonesia, trader market. Saya udah seperti kayak juru kampanye aja, udah mau tahun-tahun pemilu, jadi saya harus siap. Kali-kali aja jadi jurkam. Bercanda rekan trader. Rekan trader, terima kasih selalu bersama kami, terima kasih selalu bersama saya, terima kasih selalu bersama Amarket. Kita selalu memberikan terbaik buat rekan trader semuanya. Rekan trader, sekali lagi saya mau bilang kalau rekan trader punya waktu dan kesempatan selalu masuk di channel Amarket. Di sana video-video yang sangat luar biasa. Saya bukan mau bicara sombong, tapi setiap analisa yang saya bawakan, setiap analisa yang Amarket bawakan, ya 95% mungkin ya, bisa aja 95 ke atas ya, 90% ke atas lah, kebanyakan tepat. Oleh karena itu rekan trader, saya memberikan analisa, tapi kembali lagi rekan trader lah yang menentukan arah pergerakannya. Karena saya selalu bilang dari awal bahwa strategi yang terbaik itu bukan punya saya, bukan punya yang lain-lainnya yang memberikan sinyal. Tapi strategi trading yang paling terbaik itu punya rekan trader sendiri. Karena kesuksesan trading itu bukan ditentukan oleh saya, tapi kesuksesan trading ditentukan oleh trader sendiri. Oleh karena itu tetap semangat, belajar, dan terus belajar. Oke rekan trader, tema kita pada hari ini seperti biasa, kita sebelum masuk ke acara teknikal, saya membicarakan sedikit tentang tema yang terjadi pada hari ini. Tema saya bawa hari ini, tema kita hari ini tentang dolar Amerika jatuh. Jatuh terendah semenjak bulan Mei tahun 2022. Nah, ini dia. Ini nih sesuatu yang sangat luar biasa yang ingin saya bawakan buat rekan trader semuanya. Kalau rekan trader lihat di sini, ya, rekan trader lihat di sini bagaimana pergerakan dolar Amerika. Bayangkan ini nih, ya. Pergerakan dolar Amerika yang terjadi sekarang, dia itu mengulang kisah lama. Ya, CLBK, cinta lama balik kembali. Dia mengulang cinta lama ini terjadi seperti pada tanggal 31 Mei tahun 2022. Wah, rekan trader lihat nih, ini kan arah pergerakannya kan naik, turun, naik, turun, naik. Posisi tertingginya itu berada di sorry. Ya, oke. Ya, dia berada level paling terendah ya rekan trader ya. Ini yang saya ingin bicarakan buat rekan trader semuanya. Oke. Dia kembali lagi. Nah, seperti bulan ini. Sorry rekan trader. Nah, tanggal 6 bulan 6. Tanggal 6 bulan 6 tahun 2022. Jadi Mei Juni ya, Mei Juni. Bayangkan, dia dari bulan Juni itu dia sudah levelnya sama seperti yang terjadi sekarang. Rekan trader lihat bagaimana pergerakannya, naik turun, naik turun, naik. Tingkat tertingginya itu pernah sampai di 114 pada tanggal 28 September. Kalian aja tanggal 30 September. Gerakan 30 euro, gerakan 30 dolar Amerika. Harusnya bukan tanggal 29, tanggal 30 supaya jadi gerakan 30 dolar Amerika. Tertingginya itu sempat terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022. Tapi cinta lama balik kembali dan ini terjadi sama seperti pada tanggal berapa ini? Tanggal 3. Ya. Tanggal 3, dia berawalnya itu tanggal 1 ya. Dia berawalnya itu tanggal 31. Dia mulai tanggal 31. Dia mulainya tanggal 31. Tanggal 31 Mei tahun 2022. Rekan trader bisa lihat bagaimana pergerakan dolar mengulang cinta yang lama. Dia kembali turun dan turun lagi, dan seperti yang telah saya bilang rekan trader, dolar Amerika ini saya prediksikan dia akan turun sampai level yang lebih rendah lagi. Saya memprediksikan rekan trader bahwa dolar Amerika ini dia bisa turun sampai 101. Masih bisa sampai 101. Ya, masih bisa.
Dan kalau rekan trader lihat bagaimana tendensi bulanan di sini, apa yang ditunjukkan RSI masih jauh, ini aja belum sampai 50 kan. Artinya dia masih bisa turun lagi ke bawah. Makanya saya bilang tahun ini dolar itu bisa turun sampai benar-benar 90-an. Dan kalau rekan trader lihat kemarin, hasil kemarin dari hasil inflasi kemarin membuat bagaimana dolar Amerika ini terbanting. Bayangkan rekan trader, dia jatuh sampai level paling terendah kemarin di seputaran sempat menyentuh 100 berapa ini? 101 malahan. Dia sampai menyentuh 101 walaupun kemarin ditutup di 101.997. Nah, ini dia rekan trader. Ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan kalau rekan trader lihat, kejatuhan dolar kemarin itu karena pengaruh dari data inflasi. Ya, untuk meningkatkan taruhan pada poros kebijakan yang dilakukan oleh The Fed. Ya, rekan trader lihat bahwa ya pemulihan terendah selama beberapa bulan kemarin ini karena para penjual ini menunggu lebih banyak untuk melanjutkan pelemahan. Jadi ceritanya gini, para penjual ini masih tetap menunggu karena mereka masih tetap yakin bahwa pelemahan itu masih terus terjadi. Dan kalau rekan trader lihat bahwa hasil inflasi kemarin yang benar-benar membawa dolar terpelanting, ini artinya bisa memberikan masukan terhadap pengetatan yang akan dilakukan oleh The Fed. Kenaikan tingkat suku bunga artinya masih akan bisa dilakukan, mungkin tidak 75 BP, tapi kemungkinan besar 50 BP pengetatan dilakukan karena inflasi ini masih sangat kuat. Bagaimana cara memenangkan inflasi tersebut? Ya, menaikkan tingkat suku bunga. Nah, ini dia. Ya, menaikkan tingkat suku bunga walaupun sekarang kebijakan sudah berubah, yang tadinya hawkish dia berubah menjadi dovish. Tapi dengan adanya nilai inflasi yang terjadi seperti kayak gini, mau nggak mau The Fed harus menaikkan tingkat suku bunga, rekan trader. Ya, harus menaikkan tingkat suku bunga. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Ini yang harus kita perhatikan. Dan kalau kita lihat, ya, apa yang terjadi kemarin, IHK yang kemarin benar-benar dia menenggelamkan dari dolar Amerika. Itu dia, ya. Hasil dari inflasi kemarin, IHK, indeks harga konsumen yang mengatur tentang inflasi dan lain-lain, benar-benar dia membuat dolar Amerika terpelanting, ya. Oleh karena itu, para pejabat dari The Fed mereka juga udah memberikan sebuah statement bahwa mereka mendukung kenaikan tingkat suku bunga yang akan terjadi pada pertemuan bulan depan. Nah, ini dia. Ini yang harus dilihat oleh rekan trader semuanya. Ya, karena ini sangat berpengaruh. Dan kalau saya lihat rekan trader, secara tendensinya ini dolar masih bisa akan turun dan turun lagi. Akan turun lagi. Tapi kita sangat paham bahwa Amerika ini rubah. Maksudnya dia sangat pintar untuk mengatur semuanya. Dan saya yakin Amerika akan menggunakan semua cara supaya bisa menstabilkan ekonomi yang terjadi. Ya, walaupun keadaan geopolitik yang terjadi sekarang ini bisa sangat cepat berubah, tapi saya pikir Bank Sentral Amerika sangat paham keadaan itu karena pergerakan dolar yang terjadi, inflasi yang terjadi sebenarnya kuncinya cuma satu. Hal yang terjadi tersebut karena peperangan aja yang terjadi. Setelah imbas COVID, masuk perang, ya, Amerika perang di Ukraina, Amerika perang perdagangan dengan Cina, Amerika bikin kacau kiri kanan ya. Nah, saya yakin Amerika negara besar, ya, untuk bisa menanggulangi hal ini. Saya pikir Amerika udah sangat profesional dan sudah biasa dalam hal ini. Oke rekan trader, demikianlah penjelasan saya tentang tema kita pada hari ini. Dolar jatuh terendah sejak bulan Mei tahun 2022 dan masih punya kemampuan untuk lebih turun lagi, ya. Kita tinggalkan, kita sekarang masuk ke analisa teknikal dan saya akan coba langsung masuk ke analisa teknikalnya kita selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini rekan trader? Kalau kita lihat di sini, indeks dolar Amerika pada kesempatan yang sangat luar biasa hari ini, dia bergerak, kita udah tahu arahnya kemana, ya. Tendensinya masih sangat kuat bearish.
dan tidak tertutup kemungkinan dia akan bearish terus. Dan kalau kita lihat ya, kita lihat di sini ya, kita lihat di sini masuk di pasar Eropa, kemungkinan besar kalau menurut analisa saya ya, penerawangan saya ya, berdasarkan penerawangan saya ini kita bisa bilang bahwa oke, kita jangan lihat dia turun sampai di sinilah, terlalu jauh ya. Kalau menurut penerawangan saya dia akan mencoba naik dulu. Mungkin kenaikan dia yang paling tertinggi itu menurut saya tuh dia akan sampai di sekitaran sini ya, 102.125, tapi setelah itu dia akan turun lagi. Itu menurut penerawangan saya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika pada hari ini dia lebih banyak bergerak di seputaran sini, antara 101.587 sampai 102.125. Oke, kita masuk ke Euro USD. Bagaimanakah pergerakan Euro USD, rekan trader semuanya? Untuk Euro USD sudah sangat jelas ini, rekan trader bisa lihat bahwa Euro USD, pergerakan pada Euro USD adalah sebagai berikut. Tendensi hariannya wait and see. Kita akan melihat bagaimana pergerakan ke depan, walaupun secara teknikal dia ini tidak tertutup kemungkinan untuk mengalami pelemahan. Ya, karena udah berada di level atas, tapi kita akan lihat masuk di pasar Asia, pasar Eropa seperti kayak gimana. Walaupun hari ini tidak ada berita yang sangat luar biasa selain berita yang mempengaruhi pound sterling ya. Udah keluar kalau nggak salah ya. Nah, ini dia. Oleh karena itu kalau saya lihat di sini kemungkinan besar ya menurut saya tendensi dari Euro USD ini masih fluktuasi, walaupun kita lihat di sini ada tendensi banyak yang bilang bahwa dia akan lebih banyak bearish. Ya, kita akan lihat bagaimanakah pergerakannya. Kalau menurut saya masih bullish dia sebenarnya. Kita akan lihat rekan trader ya, anggaplah dia bearish. Kalau menurut analisa saya, apabila memang dia bearish ya dia akan menuju sampai level yang paling terendah di sini. Tapi menurut saya, kalaupun terjadi kenaikan, dia akan coba naik rekan trader. Menurut saya, ini saya turunin ini dulu. Wah, ini sebelah sini nggak ada ya. Artinya kalau dia tidak ada gini, dia akan coba naik. Minimal dia akan naik sampai di level sini rekan trader. Nah, ini dia minimal. Dan apabila dia telah melewati level tersebut, ya kemungkinan besar dia akan sampai di sekitaran 108 sini. Sekitaran sini. Walaupun menurut saya terlalu jauh juga sih. Jadi akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Oleh karena itu saya bilang bahwa hari ini tidak terlalu banyak berita sih. Jadi kita main santai aja ya. Nah, dia arah pergerakannya sampai di sini. Walaupun saya lebih optimis dia masuk kenaikan yang terjadi itu sampai di posisi 1.08.583. Oke, kita masuk ke pound sterling. Rekan trader, pound sterling hari ini pergerakannya sangat luar biasa, dan kalau kita lihat tendensi harian dari pound sterling adalah sebagai berikut. Oke, untuk pound sterling rekan trader bisa lihat di sini bahwa pound sterling pola pergerakan tendensinya masih tetap bearish ya. Kita akan lihat ke depan bagaimanakah pola pergerakannya. Kalau kita lihat pola pergerakannya, saya bisa memberikan sedikit analisa di sini bahwa dia tendensinya lebih banyak bearish, tapi menurut saya dia ini akan coba naik dulu ke atas. Dia akan coba bullish dulu masuk di pasar Eropa, mungkin setelah pasar Amerika dia akan bearish, tapi dia akan mencoba bullish dulu rekan trader. Oleh karena itu menurut analisa saya dia akan coba sampai di 1.22171. Tapi kalau dia lanjut lagi, inilah nilai yang paling tertinggi dia. 1.22265 ya. Tapi harap diperhatikan apabila terjadi bearish, kemungkinan besar menurut saya bearishnya itu dia sampai di level sini nih. Itu. Saya tidak mau bilang dia sampai di 1.2140 400 terlalu jauh. Saya masih bilang sampai di sekitaran 1.21678. Oleh karena itu pergerakan dia hari ini menurut analisa saya ya, dia akan mencoba sampai di sini dulu. Dengan tendensi harian di situ apabila dia turun mengalami pelemahan yang lebih dahsyat lagi, ya mengalami pelemahan yang lebih dahsyat lagi, dia akan mencoba sampai di level yang paling terendah di sini sih, tapi menurut saya terlalu jauh. Tapi kalau dia naik ke atas melewati level 1.22171, artinya menurut analisa saya dia akan mencapai level yang paling tertinggi di sekitaran sini, 1.22265. Oke, selanjutnya kita di gold. Bagaimana pola pergerakan gold hari ini rekan trader? Untuk gold hari ini rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa gold pola pergerakannya adalah sebagai berikut. Untuk gold kita udah tahu bahwa tendensi hariannya pada hari ini masih tetap bullish. Dan kita akan lihat seberapa besar kenaikannya ya setelah kemarin di sekitaran 1900. Apakah dia bisa lanjut lagi ke 1900 walaupun sekarang dia berada di 1895?
Kita akan lihat rekan trader, ya. Kita akan lihat ya. Nah, menurut analisa saya, kalaupun dia naik yang paling tertinggi untuk sekarang ini, menurut saya dia akan mencoba naik sampai di level tertingginya itu di seputaran 1899 atau taruhlah di sekitar 1900. Itu menurut saya ya. Tapi kalau dia mengalami pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan dia yang paling terendah nanti di seputaran sini. 1889,96. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dari gold pada hari ini dia akan mencoba mengalami kenaikan sampai level di sini ya, dengan penurunannya dari 1889,96 sampai 1899,31. Tapi kalau memang dia masih naik lagi ya, dia pasti akan menuju ke arah sini. Tapi saya tidak terlalu yakin sih sampai di arah sini sih. Saya tidak terlalu yakin dia bisa sampai di 1906. Tapi dia mencoba melewati 1900. 1900 saya pikir bisa kalau dia menembus level 1899,31. Oke, kita lanjut ke USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang sudah sangat jelas ini rekan trader bahwa USD Yen Jepang, kita lihat di sini pola pergerakan dari USD Yen Jepang, tendensi hariannya pada hari ini benar-benar bearish ya. Bearish sangat kuat, penurunannya dahsyat. Dan kita lihat bagaimana pola pergerakannya ya. Kita lihat di sini bearish ya. Oke, kita lihat masih kuat bearish ya. Kalau bearish menurut analisa saya kalau turun lagi lebih rendah ya pasti sekitaran 108,117. Tapi sekarang dia berada di posisi oversold di sini, dia akan naik. Saya menganalisa bahwa kenaikan dia paling tertinggi dia akan coba sampai di level sini dulu. 129,239. Tapi kalau dia masih naik lagi, ya dia akan mencoba sampai level kenaikan paling tertinggi. Itu menurut saya, dia di level sini. Ya. 129,621. Dengan esensi bahwa apabila terjadi penurunan 128,117. Oleh karena itu, saya memprediksikan bahwa arah pergerakan dia menurut saya dari 108,117 sampai 129,239. Sisanya apabila dia naik lebih tinggi lagi di sekitaran sini, nah ini nih menurut saya ini bonus ya. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah analisa harian kita pada hari ini ya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Rekan trader, 1 jam lagi saya akan memposting video tentang kupas tuntas gold. Kita akan membahas gold, emas dari A sampai Z, ya, dari utara sampai selatan, dari Sabang sampai Merauke. Saya akan bahas semuanya itu supaya rekan trader paham pergerakan gold secara teknikal, secara fundamental maupun sentimen-sentimen pasar yang terjadi berupa news-news yang akan dilakukan, yang akan terjadi dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadikan analisa yang saya berikan ini menjadi pegangan buat analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.